Audio Jungle. Kunci pelatihan Aji dan catatan dominasi jelang lawan Bali United. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Berikut berita Persebaya hari ini populer tentang kunci pelatihan Aji Santoso hingga dominasi bajul ijo jelang lawan Bali United. Kemenangan Persebaya Surabaya atas PSS Sleman karena skill pemain yang mumpuni juga pelatihan Aji Santoso. Aji Santoso ingin timnya fokus pada laga yang akan dihadapi, termasuk laga mendatang melawan Bali United Jumat 2 September 2022. Melansir Bola.com, Aji Santoso bukan tipikal pelatih yang melihat pertandingan berdasarkan klub mana yang dinilai lebih kuat. Aji Santoso melihat semua tim sama-sama memiliki kekuatan yang tidak boleh diragukan. Sehingga siapa lawan yang dihadapi, fokus Persebaya hanya akan tertuju ke situ. Di dalam kompetisi sebenarnya saya tidak punya pertandingan di nomor 2 kan, ucap Aji Santoso. Yang pasti saya step by step, saya tidak memikirkan Bali United sebelum melawan Sleman. Tapi ketika ini sudah selesai lawan Sleman, malam ini juga akan berpikir untuk Bali United, ujarnya. Persebaya Surabaya akan kembali bertindak sebagai tuan rumah pada saat menjamu Bali United. Tim asuhan Aji Santoso itu tengah dalam kondisi positif usai memenangi 2 laga secara beruntun. Tak cuma itu, kemenangan tandang perdana tentu akan berdampak positif pada mental pemain bajul ijo yang dihuni oleh para pemain muda. Di sisi lain, tim tamu yaitu Bali United juga baru saja pesta gol ke gawang tim asal Jawa Timur Persik Kediri. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu berhasil membungkam Macan Putih dengan skor 4-0 tanpa balas pada Sabtu 26 Juli 2022. Pasukan Stefano Curuga itu juga perlahan naik ke papan atas klasemen sementara. Sang juara bertahan kali ini sudah berada di posisi ketiga klasemen dengan total 15 poin. Sementara Persebaya masih berkutat di papan tengah dengan perolehan 10 poin. Dari 2 kali pertemuan di Liga 1 musim lalu, Persebaya Surabaya punya catatan dominan atas Bali United. Pasukan Aji Santoso berhasil menang 2 kali dalam 2 pertemuan melawan Serdadu Tridatu. Di pertemuan pertama, Persebaya berhasil menang telak dengan skor 3-0 tanpa balas. Sementara pertemuan kedua juga tak jauh beda. Bajul Ijo berhasil unggul dengan skor 3-1 atas Irfan Jaya CS. Di pertemuan pertama BRI Liga 1 2022 ini, akankah Persebaya mampu mempertahankan catatan dominasinya atas Bali United? Adapun laga Persebaya versus Bali United bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Jumat 2 Agustus 2022 mendatang. Audio Jungle. Kualitas gelandang muda Persebaya Surabaya senilai 2,1 miliar. Aji Santoso lempar pujian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kualitas gelandang muda Persebaya Surabaya, Andre Octaviansyah dipuji Aji Santoso usai tampil ganas lawan PSS Sleman. Andre Octaviansyah atau Andre Cobra punya peran besar pada kemenangan Persebaya atas PSS Sleman di Stadion Maguharjo, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu 27 Agustus 2022. Pemain senilai 2,1 miliar berdasarkan website Transfer Market itu dipasang Aji Santoso sebagai starter di laga tersebut. Ia berdua dengan seniornya yaitu Alwi Slamet untuk menjaga lini tengah tim berjuluk Bajul Ijo. Kesempatan debut starter pun tak disia-siakan oleh ex pemain Persikabo 1973 itu. Ia tampil ganas sepanjang 90 menit pertandingan. Menjadi pemutus serangan lawan, Andre Cobra seakan tak mau melepaskan penyerangan PSS Sleman untuk bebas mengkreasi serangan. Penampilan solid Andre Cobra di lini tengah pun terbayar dengan 3 poin di akhir pertandingan. Gol tunggal Silvio Junior tak mampu dibalas oleh PSS Sleman yang terus menyerang. Terkait penampilan apik dari Andre Cobra, pelatih Aji Santoso tak ragu untuk memberikan pujian. Andre cukup bagus, tidak terlalu banyak memberi ruang kepada lawan, ucap Aji Santoso.
Lebih lanjut, Aji menyadari bahwa ini merupakan pertama kali Andre Cobra ia berikan kesempatan untuk bermain sejak menit awal. Debut starter dari pemain berusia 19 tahun itu pun dianggap sudah memuaskan oleh pelatih terbaik Liga 1 musim lalu. Penampilan ia perdana starter menurut saya sudah bagus, pungkas Aji. Sebagai informasi, Andre Cobra sendiri merupakan pemain pertama yang didatangkan oleh Persebaya Surabaya pada bursa transfer lalu. Sempat berkutat dengan cedera dan tak mendapat tempat, ex pemain Persikabo 1973 itu akhirnya mendapat kesempatan pertamanya untuk tampil ada laga melawan PSIS Semarang di pekan ke-6 lalu. Di pekan ke-7, Andre Cobra langsung dipercaya sebagai starter dan menjawab kepercayaan pelatih dengan penampilan apik di atas lapangan. Andre Octaviansyah atau sering dipanggil Andre Cobra tak gentar dalam persaingan posisi yang bakal ia lakoni bersama Persebaya. Ia bahkan tak gentar jika harus melawan para seniornya. Ditanya terkait posisi yang bisa ia mainkan, Andre menyebutkan terkait posisi favoritnya, gelandang bertahan. Ucap Andre seperti dikutip dari YouTube Persebaya Surabaya. Meski menyukai posisi gelandang bertahan, tetapi Andre Octaviansyah bersedia ditaruh di posisi mana saja. Audio Jungle. Hasil skor PSS versus Persebaya 0-1. Gol tunggal Silvio Junior kunci 3 poin Bajul Ijo. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Berikut hasil skor PSS versus Persebaya Surabaya yang berakhir 0-1. Tandukan Silvio Junior kunci 3 poin Bajul Ijo Sabtu 27 Agustus 2022. Persebaya Surabaya berhasil meraup 3 poin penuh di kandang PSS Sleman. Bermain di Stadion Maguharjo Sleman, Yogyakarta, Persebaya unggul tipis lewat sundulan Silvio Junior. Bajul Ijo yang bermain bertahan sepanjang babak kedua berhasil mempertahankan keunggulan meski digempur habis-habisan oleh PSS Sleman. Hasil skor PSS versus Persebaya 0-1. Kemenangan ini merupakan 3 poin perdana Persebaya Surabaya selama bermain di tandang. Sebaliknya, PSS Sleman memperpanjang rekor buruknya sebagai tuan rumah. Tim besutan Seto Nurdiantoro itu hanya mampu menang 1 dan 3 kali kalah saat bermain di Maguharjo musim ini. PSS Sleman mulai babak kedua dengan tekanan dari pertahanan Persebaya. Sebuah peluang emas didapatkan oleh Baus Solosa di depan gawang. Leo Lelis dengan nyaman menyapu bola agar tak ditendang oleh Bos. PSS terus menekan Persebaya dengan kreativitas Ziv Valente dan kecepatan Todd Fury. Tetapi ketangguhan Rizky Ridho dan Kuko Ari Araya mampu memuntahkan peluang Super Elja. Michael Cegas mendapatkan peluang emas di menit ke-65, tetapi Kuko Ari lagi-lagi mampu menyapu bola. Persebaya yang tertekan sejak menit pertama babak kedua mendapatkan peluang emas lewat serangan cepat di menit ke-70. Silvio Junior lagi cepat untuk mengarah ke gawang PSS. Berusaha memberi umpan ke sisi kanan, bola dari Silvio sayangnya terlalu cepat untuk disambut oleh Novian Dani. Tim tuan rumah kembali menyerang lewat tendangan Saiful Ramadan. Eksekusi bola dari Saiful berhasil dipetik oleh Satria Tama. Dominasi dari PSS Sleman terus berjalan hingga 10 menit terakhir babak kedua. Serangan balik cepat Persebaya mencoba mengancam. Silvio Junior yang berada di sisi kanan berusaha menemukan rekannya di depan gawang. Sayangnya, umpan dari striker berusia 29 tahun itu masih belum mampu disambut dengan sundulan. PSS berbalik menyerang. Bagus Nirwanto mencoba peruntungan dengan melepaskan tendangan roket dari jarak jauh. Tetapi bola sepakan pemain berusia 29 tahun itu masih melambung. Sebuah permainan kombinasi dari PSS hampir mampu mendapatkan gol balasan. Tetapi Satria Tama mampu menepis bola untuk mengamankan gawangnya. Hingga wasit meniup peluit panjang, Persebaya berhasil mempertahankan keunggulan tipis atas PSS Sleman. Hasil skor PSS versus Persebaya Surabaya berakhir 0-1 untuk keunggulan tim tamu.